Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau tidak aku yang Allah utus sebagai Rasul, tentu Umar. Kalau tidak aku yang Allah utus sebagai Rasul, tentu Umar. Itu pernyataan Rasulullah SAW sendiri. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala wa faqtu rabbi fi salasin. Qultu ya Rasulullah labittakhadna min maqami Ibrahim musallan. Panazalat attakhidu min maqami Ibrahim musalla. Wa ayatul hijab qultu ya Rasulullah law amarta nisa'aka ayah tajibna fa innahu yukallimuhunna barru wal fajiru. Panazalat ayatul hijab wajtama'an nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghairati alaih faqultu lahunna asa rabbuhu in tallaqakunna ayyub badilahu azwajan khairum minkunna. Panazalat hadhil ayatu. Tentang Umar bin Khattab. Sebelum diterjemah ya, pakai mukadimah dulu. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang kecerdasan Umar bin Khattab. Kecerdasan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau tidak aku yang Allah utus sebagai Rasul, tentu Umar. Kalau tidak aku yang Allah utus sebagai Rasul, tentu Umar. Itu pernyataan Rasulullah SAW sendiri. Kemudian, Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku diberi minum susu. Kemudian aku minum sampai yang diminum itu merembes ke bawah kuku-kuku jariku. Artinya dari situ diri Rasulullah SAW itu penuh dengan ilmu, penuh dengan Quran, penuh dengan bayan, yaitu penjelasan, keterangan apa yang termaktub dalam Quran. Seluruhnya terpahami oleh Rasulullah SAW itu. Namun ada sisa dari susu yang aku minum itu, masih ada sisa. Sisanya diminum oleh Umar. Jadi sehebat dan secerdas, tinggi IQ Umar itu kalau dibanding dengan Nabi hanya sekedar sisa yang diminum oleh Nabi, kemudian diminum oleh
Jadi sehebat Umar itu hanya sisa. Kalau dibanding dengan Nabi. Itu yang dua. Kemudian Umar bin Khattab itu dinyatakan oleh Nabi SAW antara lain begini. An-nasu kasabi katizahab. Manusia itu seperti potongan-potongan emas. Bersih. Manusia itu seluruhnya. Khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam. Yang sehebat-hebat atau yang sebaik-baik manusia di zaman jahiliyah akan menjadi sebaik-baik manusia di dalam Islam. Iza fakuhu, apabila mereka rajin memahami Islam secara mendalam, akan menjadi manusia terbaik. Ada dua modal. Dua modal itu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu modalnya bersih. Tidak pernah minum minuman keras. Tidak pernah melakukan pezinaan. Bersih. Abu Bakar. Ya. Dan yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang orang-orang pada waktu itu umumnya mendustakan, terutama tentang Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakar yang menyatakan apa yang Nabi katakan benar. Tidak ragu, apa saja yang Nabi katakan benar. Karena Abu Bakar itu sangat kenal siapa orang tuanya, siapa yang membelanya sebagai sesepuh Quraisy bernama Abi Thalib, dan ia sangat mengenal kecerdasan dan kejujuran Nabi SAW dari sejak lahir sampai umur 40 tahun. Abu Bakar tahu. Karena itu terhadap orang-orang yang tidak mau percaya terhadap Rasulullah Muhammad SAW, turun ayat Quran. Faqad labistu fikum umurun min qablihi afala ta'qilun. Sungguh aku telah lama bersama kalian di Mekah. Telah lama. Artinya mereka sangat mengenal siapa pribadi Muhammad SAW itu, tetapi waktu beliau menyampaikan wahyu dari Allah SWT, justru mereka jadi membohongkan. Ini ketidakjujuran. Tidak jujur dalam hal kepercayaan. Sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Artinya manusia jujur. Padahal pada masyarakat yang begitu bohong, begitu kezaliman, begitu kekhianatan, itu sudah merata. Sudah merata. Di zaman itu. Di zaman para penyembah berhala. Sedangkan mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, sampai mereka sendiri memberi gelar Muhammad itu si jujur. Orang yang terkenal jujur. Terkenal dalam tarikh, mendapat gelar Al-Amin. Itu mereka yang memberi gelar itu. Penyembah berhala. Artinya, orang yang jujur sejujur Muhammad itu sangat langka. Sampai kalimat Al-Amin itu dijadikan gelar bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak kenal bohong. Tapi waktu beliau menyampaikan
kerasulannya dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, justru mereka lah yang paling dulu membohongkan itu. Ini ada pengaruh dari kaum Yahudi dan Nasrani terhadap para penyembah berhala itu. Di dalam surat Al-Baqarah, di situ diterangkan begini. Sampai kepada ayat bagaimana ya? Bagaimana kalian itu mengkhianati kitab-kitab yang ada pada kalian itu, padahal kalian juga yang mempengaruhi, mendakwahkan, Yahudi mendakwahkan Taurat, Nasrani mendakwahkan Injil. Yang kedua kitab itu menerangkan bahwa nanti akan diutus seorang Rasul. Itu mereka yang bicara. Mereka yang berdakwah kepada kaum musyrikin. Dengan tujuan, nah ini sedikit kelihatan ya, ketidakikhlasan dalam menggunakan agama. Ketidakikhlasan menggunakan keyakinan. Kalau dikatakan keyakinan, yaitu mereka ingin menguasai kaum Quraisy sebagai penyembah berhala itu untuk mereka mempercayai Taurat, untuk mempercayai Injil yang menerangkan nanti akan diutus seorang nabi. Dengan tujuan yang akan diutus nabi itu dari mereka sendiri. Karena dari dulu pun nabi-nabi itu adalah dari Bani Israel. Begitu misalnya. Nanti kita bicarakan hal ini juga lebih panjang lebar dalam surat Yusuf nanti. Yang kita bicarakan tiap ahad itu. Satu ya. Surat Yusuf itu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul seperti yang diterangkan oleh mereka dalam kitab mereka sendiri, ternyata yang diutus bukan dari Bani Israil, tapi dari orang-orang yang ada dari lingkungan para penyembah berhala itu, yaitu Quraisy. Maka timbullah rasa tidak senang, memusuhi Allah. Mengapa Allah mengutus bukan dari mereka? Artinya tujuan-tujuan diplomasi mereka untuk tujuan itu tidak berhasil. Ngambek ke Allah sampai memusuhi malaikat Jibril karena dianggap salah menyampaikan wahyu. Itu ya. Ini nanti banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Israiliyat namanya. Umumnya itu hadis-hadis Israil yang biasanya dhaif. Lalu turunlah ayat. Beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi. Bukan itu. Bagaimana kalian kufur kepada Rasul yang aku utus, padahal kamu sendiri yang membacakan kitab itu. Sampai diakhiri dengan kalimat afala ta'qilun. Itu dalam Al-Baqarah. Kalau nggak salah 3 ayat ya, menerangkan. Jadi, bagaimana kalian kufur kepada Muhammad sebagai Rasul? Bukankah kalian sendiri yang mengajak kaum musyrikin Arab itu untuk beriman kepada kitab mereka? Lalu mereka sendiri yang kufur lebih dahulu. Karena itu ayatnya di Al-Baqarah, wala takunu awala kafirin, pakai awala. Janganlah kalian justru yang lebih dulu kufur bihi kepada Nabi yang diutus itu. Padahal kalian yatlunal kitaba afala ta'qilun. Itu di dalam Al-Baqarah. Nah, di antaranya, ini saya akan spesifikkan saja lah. Di antaranya, Umar sendiri mendengar dakwah kaum ahlul kitab ini
Yang ahlul kitab di situ 3 golongan. Jadi begini. Kalau dalam surat An-Nahl ya, ayat pertengahan, di situ dikatakan bahwa Ibrahim alaihissalam dalam akidahnya itu kan 2 tahap. Tahap pertama secara akal. Sama semua manusia secara akal pasti begitu. Yaitu Ibrahim mempercayai bahwa Tuhan itu bintang. Itu kan asalnya. Ini surat An-Nahl. Secara kasat mata, indah sekali bintang itu. Tapi di waktu malam, setelah terbit waktu subuh, hilang dari penglihatan kasat mata itu. Maka Ibrahim meyakini ternyata ada Tuhan yang lebih besar, yaitu bulan. Setelah mau masuk waktu subuh, ternyata hilang juga. Dan terbitlah matahari, dan Ibrahim menganggap inilah Tuhan yang paling besar. Jadi 3 tahap. Pertama bintang gelap, terus kepada bulan, sudah bulan kepada matahari. Ternyata semuanya hilang. Ini kecerdasan manusia. Secerdas Ibrahim hanya akan sampai kepada mengakui adanya Tuhan itu dari makhluk yang dianggap lebih besar. Sampai saja kepada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Bang tulisnya sedih. Jadi bisa nih. Jadi Ibrahim sampai ke sini. Ini wajjahtu, tuh itu ini wajjahtu wajhiya. Nah, lilladzi. Nah, di sini fataras samawati wal ardh. Ini saja sampai di sini dulu. Jadi Ibrahim meyakini bahwa aku menghadapkan diriku kepada yang fataras samawati wal ardh, yang telah membuat bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, yang pada asalnya dianggap itu sebagai penguasa. Ternyata semuanya salah. Yang benar adalah aku menghadap diriku kepada fataras samawati, yang telah membuat, mengadakan, menciptakan as-samawati, semua yang namanya bintang, bulan, dan matahari. Bumi tidak disebut. Ini as-samawati. Semuanya salah. Yang benar adalah kepada yang fataras samawati wal ardh, terus hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Di umat Nabi Muhammad SAW, akidah ini dijadikan 2 istilah. Yaitu salah satu doa iftitah setelah takbiratul ihram. Terus membaca iya. Nah, umumnya kiai-kiai itu mengajarkan 3 tahap. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, hanifa wa ma'ana minal musyrikin, terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Titik. Padahal doa itu masih panjang. Yang panjangnya itu sebagai pentarjamahan, sebagai tafsir ke 3 poin ini. Juga tidak yang panjang itu. Karena itu ulama-ulama dulu mengajarkan doa kita cukupnya 3 poin ini. Selanjutnya dianggap sebagai penjelasan.
Gitu ya. Tapi secara sunnah silahkan kalau hafal dibaca. Tapi umumnya umat Islam kan hafal dengan tilu. Kayak itu napan teh hafal du kana tuluy ada. Antara ibu budak teh diajarkeun eta teh. Dua itu anu panjang. Nah, ini masih masalah umat. Doa iftitah itu ini satu ya, wajah tuh. Kenu kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kaum ba'ata beral masyri wa maghrib. Allahumma nakil min khotoyaya sama yunafas sabul amin dan seterusnya. Eta mah nu biasa dibaca ku Abu Bakar. Umar mah cara maca ieu. Umar mah bacaan doa. Jadi doa iftitah Umar mah cara maca wajah tuh, cara maca Allahumma ba'id baini tapi baca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gharuka. Ini yang biasa dibaca oleh Umar. Jadi Ari Abu Bakar mah senang membaca ieu. Ari Umar mah senang membaca subhanaka. Jadi kedua bacaan itu merasa cocok bagi keadaan dirinya. Dan Nabi mengajarkan yang tiga macam. Kalau kita salat lalu membaca doa kita, silahkan mana yang merasa lebih cocok bagi diri. Mau wajah itu silahkan. Mau Allahumma ba'idi wa baina supaya ulah robat yang dosa lah kumaha ya hirukah yang bersih. Unga salat maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, semoga Allah menjauhkan antara dosa dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan matahari masyriqi wal maghrib antara timur dan artinya tidak akan ketemu lagi. Hayang ulah pangis deui artinya mengakui. Cuma dimohon supaya tidak terulang kembali. Sebagaimana jauhnya antara masyriq dan maghrib. Ini doa kitanya. Ari Umar macana subhanaka. Maha suci engkau. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan kita paham ya. Dan Umar mah biasa masa ditarikeun. Masa pikir. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka ditarikeun. Sampai ada sahabat menegor. Nah, karena doa yang kita ditarikeun. Umar maksudnya melihat di makmum ada orang-orang yang perlu belajar. Jadi dikeraskan itu bukan Umar tidak tahu bahwa doa iftitah itu syirik. Tapi mengapa Umar menjaharkan? Karena tujuannya taklimun nas. Mere pengajaran kepada makmum agar mereka tahu ini juga doa iftitah. Itu ya. Terus panjang ting ya. Ini hadis ini juga panjang. Kebetulan di rumah saya beli kitab dari Madinah ya. 2 jilid. Kitab itu Al-Qadha fi Ahdi Umar. Keputusan-keputusan apa saja yang diputuskan oleh Umar bin Khattab di saat beliau selaku Amirul Mukminin. Itu 2 jilid itu. Rata-rata 400 halaman. Tuh, kisah Umar itu paling banyak. Bagaimana keputusan-keputusan beliau selaku Amirul Mukminin. Semuanya itu mengacu kepada Al-Quran. Dan juga Umar seringkali melaksanakan keputusan mengacu kepada bagaimana Abu Bakar pernah memutuskan urusan itu. Tapi keputusan Abu Bakar tidak menjadi dasar. Hanya menjadi semacam apa namanya itu? Jurisprudensi apa namanya? Dipakai apa?
Ya, dipakai keputusan juga seperti zaman Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar terjakini melaksanakan keputusan itu juga berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini ada kisah sedikit ya. Dalam saya lupa tuh. Sudah dibaca dalam kitab tafsir apa kemarin. Begini. Jadi Abu Musa datang salam sampai 3 kali di Al-Bukhari, di Al-Bukhari. Salam sampai ketiga kali. Tidak dijawab karena Umar sedang masyghul. Sedang begitu sibuknya. Abu Musa pulang. Abu Musa, Salman ya. Salman, Abu Musa, pulang. Nah, ternyata Umar tahu. Umar tahu. Dia pulang. Setelah salamnya tidak mendapat jawaban. Lalu beliau menugaskan seorang, panggil dia, panggil. Setelah pergi dipanggil, kembali. Duduk. Mengapa Anda pulang? Mengapa? Dia menjawab, karena saya mendengar Rasulullah SAW apabila salam sampai yang ketiga kali tidak dijawab, maka pulanglah. Kata Umar, baik. Siapa saksinya? Apa yang kau katakan dan kau lakukan itu, ayah saksi nanti. Kata apiknya Umar, minta saksi. Bisi poho, bisi kaliru, bisi cocok, kudu ayah saksi. Sampai dia sengaja memilih satu majelis di kaum Ansor untuk sekedar minta penyaksian. Minta jadi saksi bahwa yang aku katakan dan aku tindak terhadap Umar itu benar. Bahwa Nabi memutuskan begitu. Yang jadi saksi namanya Abu Sa'id. Abu Sa'id berdiri dan langsung kepada Umar bahwa betul apa yang dikatakan dia itu Rasulullah SAW memutuskan begitu. Kata Umar, kalau tidak ada saksi aku pukul kamu. Kata apikna Umar bin Khattab, kita minta saksi dengan catatan. Tapi ini masalah lain ya. Untuk hal-hal seperti itu, saya ulangi, untuk hal-hal seperti itu, saksi itu seorang pun cukup. Asal yang menjadi saksi itu sekualitas sahabat seperti ini. Untuk masalah seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan masalah keilmuan. Kalau mengenai pencurian, mengenai hukum hak itu lain. Mengenai perzinahan itu lain. Urusan saksi. Ya. Saya di sini mengemukakan begitulah keapikan Umar bin Khattab. Walaupun dari sesama sahabat, tetap dia minta saksi bahwa yang kau katakan itu benar. Tapi jadi hukum tadi ini. Hukum apa? Hukum bahwa Umar pun menyetujui. Mungkin itu jadi dalil dari. Itu ya. Itu sekedar sepintas kilas tentang salah satu di antara kejelian, keapikan Umar bin Khattab dalam memutuskan suatu urusan. Nah, ini anekdot barangkali ya. Ada seorang tersandung. Namun tersandung ditajong ke naon? Ditajong ya, tersandung gitu. Umar maca innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ditajong. Maca innalillahi bukan karena ada yang mati. Ini saya ketawa juga, nyimpang di seetik. Jadi kalau ada
kereta jenazah dituruban ku kain biasana kain hijaunya. Kain itu hijau. Nah, nanti kuning gitu. Lebih hijau. Ini bukan tangara P3 mati, bukan begitu. Ya. Ditulisan di dinya teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah bacaan itu berkaitan dengan orang yang mati. Ini menyalahi Al-Quran. Di Quran apa? Ya, apa? Iza asobatkum musibatun qalu, orang-orang yang beriman itu gitulah ringkas nama. Ayatnya sudah panjang kan. Allah memberi cobaan ini kan gitu di ayat Quran teh Al-Baqarah teh. Sampai kepada bagi orang-orang yang sabar dengan berbagai macam ujian itu, maka dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, ya, anjurkan ke Bapak Wali Kota, Cenah Kota Madya Bandung teh kota agamis, mohon diganti mobil pemadam kebakaran dengan tulis di situ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa? Karena kebakaran pun itu satu musibah, bukan karena kematian. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi itu bukan untuk orang yang mati, untuk orang-orang yang merasa kena musibah akibat dari kematian itu. Bacaan innalillahi jadi barangkali salah menempatkan ya. Kalau misalnya ya, yang betul-betul anti-Islam, maaf ya, kalau Perdana Menteri Israel meninggal, yang begitu dolimnya terhadap Palestina, lalu mati, apa kita mau mengucapkan innalillahi? Bukan mengucapkan innalillahi, alhamdulillahi di situ. Bahwa si dolim ini sudah mati. Gitu ya. Dan kabarnya insya Allah Palestina itu akan merdeka tahun ini. Mudah-mudahan bulan Agustus bisa dilaksanakan. Nah ini kalimat ini salah menempatkan. Umar bersandung innalillah. Aduh, ini kena bahaya, kata Umar tidak. Yang berbahaya itu bukan karena aku tersandung, tapi apabila lidahku tersandung dan agama rusak. Ini yang akan menjadi musibah bagi dunia, bukan bagi umat Islam saja. Itu diantara ya yang terbaca dari kisah-kisah Umar bin Khattab. Kecerdasan Umar bin Khattab pada hadis yang sedang kita baca ini baru 3. Yang lainnya masih ada. Al-Bukhari memuat 3. Kita baca hadisnya ya. Di waktu nanti cekap. Dari Umar radhiyallahu anhu qala. Semakin bin Khattab yakin Umar muat ya tak. Itu hadisnya. Wa faqtu rabbi fi salasin. Aku mendapat pikiran-pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhanku, disanasin pada 3 macam. Kitu tak cekuring oge turun wahyu. Mau ada kitu tak turun wahyu. Akhirnya turun wahyu. Umar menyebutnya wafaktu Robbi. Pikiran-pikiranku ini ternyata sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. 1, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, lawi takhudna mimma qaumi Ibrahim musalla. Bagaimana kalau kita tetapkan makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat?
Ini usul umat. Maka Rasulullah SAW tidak segera memutuskan atas usul itu. Tapi wahyu turun. Yaitu ayat Panazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim itu tempat salat. Nah, ini pelaksanaannya bagaimana? Jadikanlah makom Ibrahim tempat salat. Perlu penjelasan sini ya. Di sini ada salah pengucapan. Dina makom kena makan. Hari makam teh diurang mah apa? Tempat kuburan, makam. Padahal bukan tempat kuburan, tapi makom itu tempat Ibrahim dulu berdiri setelah membangun Baitullah. Ibrahim berdiri dan memohon kepada Allah. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah. Yaitu warjuk ahlahu, ya Allah, berilah rizki nanti semua manusia yang ada sini. Minas samarot, dari berbagai macam buah-buahan. Jadi Ibrahim ngadu anak teh persis seperti keadaan Mekah. Semoga Allah melimpahkan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduk Mekah. Artinya tangkal nama di mana dan perlu nama naonana buah. Sampai sekarang Mekah itu tidak kekurangan. Tangkal nama ayah di Filipina, ayah di Thailand, ayah di Indonesia di mana, tapi tidak pernah kekurangan. Ini tambahan ya sedikit. Sekedar pikiran. Pada waktu musim haji, datang sekian juta ke tempat yang sama, Mekah, untuk melaksanakan ibadah haji. Harga apel tahun 80-an itu 5 real. Tahun 2000 sampai sekarang harga itu tetap 5 real. Harga minuman satu botol itu 1 real. Sampai sekarang tetap 1 real. Bagaimana menjaga ekonomi supaya tidak harga itu meningkat mahal karena banyak orang. Saya pikir, kumaha lamun ibadah haji dilaksanakan di Jakarta. Kira-kira bisa bulan dan bayi seberapa kali lipat naik. Nah, kita salut bagaimana pemerintah Saudi dapat mengolah ekonomi ini sampai setiap yang datang dari seluruh penjuru dunia datang ke situ tidak dirugikan dengan kenaikan harga. Ini silakanlah di sini ada ahli-ahli ekonomi, pang meres, pang mikirkan kumaha sampai bisa seperti itu. Tambahan, saya mengalami dari Mekah ke Madinah naik bus. Bus berhenti, di situ ada restoran Turki kalau nggak salah. Restoran Turki ya. Nasi goreng, anu kalau kamu nyaku ini kan, goreng itu. Jadi masa bau naon gitu lah. Nah, datang seorang, bukan polisi, datang. Kawan saya dari bus itu bawa 1 botol aqua minuman. Orang itu tanya, Anda membeli di mana? Di warung sana. Disebutkan berapa di sana. Berapa? Harganya sekian. Dicatat. Setelah itu kira-kira 20 km lebih, ya,
berhenti lagi untuk istirahat. Ada lagi yang tanya, dia sedang makan apa ya? Yang dibagikan ya, ini dibagikan. Ini berapa? Tidak beli. Oh tidak, dari mana? Ini dibagi, ditulis gitu. Nah, saya tanya waktu di Madinah, mengapa sampai ada pemeriksaan begini? Katanya, kalau seorang membeli sebuah barang, termasuk minuman, di sebuah restoran, lalu harganya lebih daripada yang ditentukan, maka dia tidak boleh berdagang lagi. Ditutup. Jadi, bersaing untuk menaikkan harga itu tidak ada. Sulit sekali. Dan tidak ada di jalan pemeriksaan dengan minta uang. Tidak ada. Tidak ada pungli, tidak ada. Ya, begitulah. Tambahan lagi. Ini Islam ini jelas positif ya, yang kita saksikan. Di lain tempat saya tidak tahu. Gimana kesaksian? Dari hotel ke Masjid Haram, sebelum ke Madinah, itu kira-kira hanya berapa? Ya, 500 meteran lah waktu itu. Sebelum sampai ke Masjid Haram, ada yang jual kain, baju-baju, termasuk baju seorang ibu, warna hitam yang bagus sekali bajunya. Saya masih ingat harganya minta 150 real. Nah gantung di jalan itu. Nah, gantung keanginan begitu. Ditawar sampai 120 tidak bisa. Begitu kedengaran azan Isya waktu itu, azan maghrib, langsung ditutup. Tidak boleh jual beli, tutup. Pulangnya setelah sholat itu jalan itu juga. Baju itu masih ngagantung keanginan. Tetap tidak boleh ditawar 120. Minta 150 real itu. Sudah. Sebelum sholat subuh, setelah mandi dengan kawan-kawan, berangkat lagi mulai jalan itu. Kira-kira jam 4. Ya sebelum subuh lah. Yang dagangnya sedang tidur begitu. Tidur begitu. Baju ini nggak gantung ya. Saya pikir kalau diambil kan bisa. Bisa aja. Pulang sholat subuh, ternyata jalan itu juga yang dekat. Ternyata baju itu masih nggak gantung kan. Dan ditawar lagi tetap tidak mau, kecuali harus 150. Yang saya pikir, kamu di pasar baru kumata. Ini nggak gantung. Tidak ada yang ngambil. Jadi saya melihat Islam itu positif. Dalam hal-hal kecil seperti itu. Ini di Mekah. Di Madinah, keluar dari hotel untuk masuk Masjid Nabawi, melewati jalan yang di situ ada tukang jual uang itu kan. Yang pakai peti itu. Pakai dasar peti. Ada uang real, ada uang apa? Uang luar negeri lah. Uang. Jadi kita bisa tukar di situ, pinggir jalan. Kebetulan, zaman center lah. Kebetulan, waktu itu mau hari Jumat. Berangkat Jumatan. Pulang Jumat, masih ada itu. Turuban ke koran pakai batu. Uang teh. Uang yang di atas itu. Dituruban ke koran. Pilihan ku batu. Nu dagangna tidak ada. Barangkali ikut Jumat itu. Saya pikir, aduh. Kalau diambil semua ya bisa itu. Tapi hanya dituruban koran pakai batu saja. Ternyata tidak ada yang mau ambil. Di samping kita mendengar, ada juga yang kecopetan itu kan ada. Yang kecurian ada. Tapi saya melihat di sini, tentu itu hal-hal kecil. Tapi kalau kita melihat pengamanan-pengamanan di sini,
termasuk juga yang tangannya potong, sudah dipotong tangannya. Di gang itu dia minta-minta. Oleh polisi ditarik, digusur orang itu, dibawa kepada tempat yang ramai. Saya tanya, mengapa? Kasihan dia, jangan ditarik-tarik begitu. Katanya, biar semua orang melihat ini dia dipotong tangan karena pernah mencuri. Biar umum melihat. Itu diantara yang saya alami. Di samping hal-hal lain juga tentu banyak. Ya, terlalu jauh lah secara bahasa ini. Turun ayat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Itu tempat Ibrahim memohon kepada Allah sambil berdiri setelah beres membangun Ka'bah. Yaitu warjuk ahlahum minas samarot. Di antaranya. Dan ayat itu kan 3 ayat panjang. Berkaitan dengan doa Ibrahim kepada Allah untuk penduduk Mekah nantinya. Jadi makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim. Lalu pelaksanaannya yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dijadikan tempat sholat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setelah tawaf sholat di situ 2 rakaat. Khusus yang dibacanya itu kan tauhid. Ayat pertama ya ayyuhal kafirun. Ayat rakaat kedua qul huwallahu ahad, dibaca dengan jahar dan tidak dengan berjamaah. Tidak dengan berjamaah. Misalnya ya, ibu berangkat dengan bapak. Bapak dulu salat atau ibu dulu salat. Jagaan. Karena orang kan lalu lewat ini tidak bisa dihalangi. Jagaan. Baca dengan jahar Fatihah, surat ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. 2 rakaat. Jahar. Dan tidak berjamaah. Setelah itu baru bapak sekarang salat. Jadi tidak dilakukan secara berjamaah. Masing-masing. Di makom Ibrahim itu dilaksanakan setelah turun ayat ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. 1, 2. Wa ayatul hijab. Dan turun ayat hijab. Yaitu qultu ya Rasulullah. Aku berkata kepada ya Rasulullah. Lau amarta nisa'aka an yahtajibna. Bagaimana kalau Anda memerintah istri-istri Anda ayah tajibna untuk menghalangi diri, untuk menghijab. Fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajiru, karena ada orang-orang yang suka berbincang-bincang dengan istri-istri Anda itu al-barru yang baik ada, wal fajiru yang jahat pun ada. Jadi Umar kenal. Siapa yang suka datang ke rumah Nabi? Siapa yang suka berbincang-bincang dengan istri-istri Nabi? Ada al-barru ada, al-fajiru ada. Maka aku mohon supaya istrimu ditutup. Tidak bebas seperti sekarang ini. Panazalat ayatul hijab. Kemudian turunlah ayat hijab. 3. Wajtama'a nisa'un nabi fil ghairati alaihi. Istri-istri Nabi pernah kumpul fil ghairati alaihi. Nembongkeun loba kahayang. Kira lamun pakai bahasa saya ini ya. Sing atuh ari istri Nabi teuing pada segala bisa. Nanti sampai turun ayat, kalau aku tahu apa sebenarnya yang ada di perut bumi atau di punggung bumi ini, wastaksartu minal khairi, pastilah aku kumpulkan berbagai macam kekayaan yang tidak terbatas. Itu di Qurannya.
Tapi aku hidup dan aku diutus bukan untuk itu. Itu di antara ayatnya. Istri-istri Nabi kumpul, kurang mentak ke Nabi itu, mentak siga batur. Tuh sana istri anu gitu, tuh istri-istri si anu gitu, gitu lah. Hanya sana orang kieu gitu tak pil gairah teh. Istamana bisa Nabi pil gairah teh. Mendengar kejadian itu, Umar tahu, termasuk pada kumpulan itu putranya sendiri, namanya Hafsah. Ngambek Umar, bahasa nakir. Fakultu lahunna asa rabbuhu in talaqakunna ayub badilahu azwajan khairun minkuna. Mudah-mudahan dengan kelakuan kamu seperti ini, Allah menurunkan ayat untuk agar Nabi mentalak kamu semua. Itu pantas. Jadi pemajikan Nabi Sigakir. Sarekan itu Umar. Asarabuhu ay tolakokuna ayubadilahu azwajan khairan minkunna. Mudah-mudahan ku Allah diganti ku leuwih alus tibatan awe-awe nu karade sana. Ini ada riwayat yang lain ya, ada riwayat yang lain. Sampai Aisyah mengatakan, Umar, saya terima apa yang pikiran-pikiranmu itu. Tapi cik atau kitu teuing ari ka istri teh. Aisyah teh ngalawan gitu. Kami juga tahu dan kami juga memahami pikiran-pikiran Anda. Tapi cik atau kitu teuing ari ka istri teh. Lantaran sejenah ngadenge ucapan ieu. Mudah-mudahan Allah menurunkan ayat agar Nabi mentalak kamu semua dan akan mengganti istri-istri Nabi itu dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ya turun ayat iya tah. Itu ayat Quran turun. Yaitu asa rabbuhu in talaqakunna ayubaddilahu azwajan khairan minkunna. Turun ayat iya. Jadi di hadis ini ada 3 pikiran Umar yang mengatakan wafaqtu rabbi bisalasin. Pikiran-pikiranku sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhanku pada 3 macam. 1, tentang menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, lalu jadi tempat salat bagi yang haji dan umrah. Kedua, lalu Rasulullah SAW tentang supaya istri-istri Nabi dihijab. Turun ayat perintah Allah agar istri-istri Nabi itu dihijab. Yang ketiga, turun ayat tentang istri-istri Nabi yang meminta kepada Nabi sesuatu yang tidak pantas sebagai istri-istri Nabi dengan permintaan-permintaan seperti itu. Itu ya. Turun ayat ini, asa rabbuhu ayn kunna ayubadilahu azwajan khairan. Dan tidak terjadi lagi istri-istri Nabi melakukan tindakan seperti itu setelah turun ayat ini. Itu ya. Ini anekdot ya. Jadi ada seorang pejabat, istrinya nyobat dengan pejabat yang lain. Nyobat lah. Istri si A, istri B, dua-duanya pejabat. Mereka saran, sekedar lagi suami Anda akan pensiun. Sekarang tinggal di rumah dinas. Cepat punya rumah. Nanti kalau sudah keluar dari rumah dinas, Anda mau kemana? Nah, isi tinggal wangkong. Istri pejabat itu menjawab, ya, alhamdulillah dikasih saran. Sekarang baru punya 7.
Alhamdulillah.